Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Perkenalkan, nama saya Dimas Jusurya. Saya dari program Studi Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan Universitas Pamulang. Yang saya hormati Bapak dosen pengampu, Bapak Suwanto, Magister Hukum. Baik, di sini saya akan mempresentasikan tentang hukum acara peradilan tata usaha negara. Hukum acara peradilan tata usaha negara. Yang pertama, ada hukum formil, mengatakan menegakkan hukum material. Nah, yang kedua, beberapa istilah lain. Hukum acara peradilan administrasi negara, hukum acara pengadilan di lingkungan administrasi tersebut. Yang ketiga adalah seperangkat peraturan-peraturan yang membuat cara bagaimana orang harus bertindak terhadap dan di muka pengadilan, secara pengadilan bertindak satu sama lain untuk menegakkan hukum administrasi negara material. Yang keempat, HAN material. Ada HAN umum, Agreement Del, dan HAN khusus, Bijzoder Deal. Nah, di sini ada unsur-unsur patun yang kita singkat. Nah, di sini ada pemahaman terhadap peradilan administrasi akan lebih mudah jika terlihat dahulu mengerti unsur-unsur yang melengkapinya. Menurut SF Marbun, setidaknya terdapat 5 unsur dalam peradilan administrasi, yaitu yang pertama, adanya suatu instansi atau badan yang netral dan dibentuk berdasarkan peraturan perundang-undangan sehingga mempunyai kewenangan untuk memberikan keputusan. Yang kedua, terdapatnya suatu peristiwa hukum kontrak yang memerlukan kepastian hukum. Yang ketiga, terdapatnya suatu peristiwa hukum yang abstrak dan meningkat umum peraturan HAN. Yang keempat, adanya sekurang-kurangnya dua pihak, penggugat dan tergugat, yang digugat maupun yang tergugatnya. Yang terakhir, adanya hukum formal atau dalam kurungnya hukum acara patun. Yang selanjutnya, di sini ada sumber hukum formil. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara. Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004 Perubahan I. Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 Perubahan 2. Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman. Yang ketiga, Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009. Yang keempat, HIR dan RBG. Yang kelima, Peraturan atau PP Nomor 7 Tahun 1991 tentang penetapan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986. Yang terakhir, beberapa aturan teknis dalam SEMA, buku pedoman Cukalak Juknis yang dikeluarkan oleh Mahkamah Agung. Nah, latar belakang
urgensi peradilan administrasi. Bisa kita lihat yang pertama, negara hukum material, welfare state, bertujuan untuk mewujudkan kehidupan masyarakat yang sejahtera, aman, dan tertib. Yang selanjutnya, pemerintah diberi wewenang melakukan perbuatan pemerintah yang dapat masuk dalam berbagai aspek kehidupan masyarakat. Yang paling terakhir, terdapat kemungkinan benturan kepentingan antara warga negara dengan pemerintah sengketa, sehingga perlu peradilan tata usaha negara untuk menyelesaikannya. Nah, apa sih tujuan didirikannya Patun itu? Yang pertama, memberikan perlindungan terhadap hak-hak rakyat yang bersumber dari hak-hak individu, dan memberikan perlindungan terhadap hak-hak masyarakat yang didasarkan kepada kepentingan bersama dari individu yang hidup dalam masyarakat tersebut. Keterangan pemerintah pada sidang paripurna DPR RI mengenai RUU Patun tanggal 29 April tahun 1986. Yang kedua, menurut Sahran Basah 1985, tujuan peradilan administrasi adalah memberikan pengayoman hukum dan kepastian hukum baik bagi rakyat maupun bagi administrasi negara, dalam arti terjaganya keseimbangan kepentingan masyarakat dan kepentingan individu. Penyelesaian sengketa di Patun pada mulanya berawal dari adanya tindakan pemerintah atau pejabat. Tanpa ada tindakan pemerintah, maka tidak akan pernah ada sengketa Tun. Tindakan pemerintah apakah menjadi penangkal sengketa Tun? Nah, apa sih fungsi Patun tuh? Kita bisa lihat nih. Sarana untuk menyelesaikan konflik yang timbul antara pemerintah, badan atau pejabat Patun dengan rakyat, orang perorangan, badan hukum, perdata. Selain upaya administratif yang tersedia. Nah, di sini bisa kita lihat jenis-jenis tindakan pemerintah. Melakukan perbuatan material, faktual, material debt, membuat sealokan, memotong pohon. Yang kedua, mengeluarkan peraturan, undang-undang, PP, perda sampah, KTP, iklan, dan iklan yang terakhir. Yang terakhir, mengeluarkan keputusan, basic king, meningkatkan si A jadi pegawai si B dipecat. Basic king and Patun. Sifat khusus hukum acara peradilan tata usaha negara. Yang pertama, hakim aktif. Yang kedua, terdapat tenggang waktu dalam menunjukkan gugatan selama 90 hari sejak diterima atau diumumkan Kaktun. Ada proses diinisial oleh ketua pengadilan Tun. Ada pemeriksaan persiapan. Yang kelima, gugatan tidak tidak menduda pelaksanaan keputusan Tun terkait asas presumption justicia. Yang keenam, asas pembuktian bebas dan terbebas. Yang ketujuh, tidak ada gugatan rekoveransi.
Yang kedelapan, tidak ada putusan Versteeg. Yang kesembilan, PT Tun dapat menjadi pengadilan tingkat pertama. Yang kesepuluh, putusan Petun bersifat erga ones. Asas-asas pokok peraturan. Nah, di sini kita bisa lihat putusan peratun bukan hanya meningkat pihak-pihak yang bersengketa, melainkan meningkatkan siapa saja publik. Seharusnya tidak mengenal intervensi. Pasal 83. Putusan peratun diumumkan di media massa. Pasal 116 ayat 5 Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004. Asas praduga. Nah, bahwa setiap katun harus dianggap sah sampai ada pembatalan oleh pengadilan. Gugatan tidak menduda katun pasal 67 ayat 1 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986. Pembatalan katun bersifat ex tunc. Asas pembuktian bebas. Hakim yang menentukan apa yang harus dibuktikan, beban dan penilaian pembuktian. Pasal 107 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986. Berbeda dengan peradilan perdata di mana beban pembuktian diletakkan kepada pihak penggugat. Pasal 1865 KUH Perdata. Nah, susunan kedudukan dan kewenangan peratun. Pasal 24 Undang-Undang NRI tahun 1945. Kekuasaan kehakiman merupakan kekuasaan yang merdeka untuk menyelenggarakan peradilan guna menegakkan hukum dan keadilan. Selanjutnya, kekuasaan kehakiman dilakukan oleh sebuah Mahkamah Agung dan badan peradilan yang berada di bawahnya dalam lingkungan peradilan umum, lingkungan peradilan agama, lingkungan peradilan militer, lingkungan peradilan tata usaha negara, dan oleh sebuah mahkamah konstitusi. Nah, yang ini tuh kita bisa lihat pelaku kekuasaan kehakiman. Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009. Di sini ada MK, Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003. Di sampingnya ada MA, Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009. Nah, di bawahnya lagi terbagi menjadi 4. Ada PU, PA, PM, Patun. Pengadilan khusus. Mahkamah Agung, Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009. Ini bisa kita lihat di sini ada terbagi menjadi 13 rombel. Yang pertama adalah lingkungan peradilan militer tahun 1997. Ada lingkungan peradilan agama, ada lingkungan peradilan tun, ada lingkungan peradilan umum, pengadilan anak-anak. Lingkungan peradilan umum tuh terbagi menjadi 7. Ada pengadilan anak-anak, pengadilan niaga, pengadilan HAM, pengadilan hubungan industrial, pengadilan tiptokor, pengadilan perikanan. Nah, itu dari Mahkamah Agung. Nah, kewenangan Patun, peradilan tata usaha negara, adalah salah satu pelaku kekuasaan kehakiman bagi rakyat.
pencari keadilan terhadap sengketa tata usaha negara. Yang dimaksud dengan rakyat pencari keadilan adalah setiap orang, baik warga negara Indonesia maupun orang asing, dan badan hukum perdata yang mencari keadilan pada peradilan tata usaha negara. Yang selanjutnya ada kekuasaan kehakiman di lingkungan peradilan tun, dilaksanakan oleh peradilan tata usaha negara sebagai pengadilan tingkat pertama kedudukan di ibu kota, kabupaten, kota. Saat ini berjumlah 28 pengadilan. Yang selanjutnya pengadilan tinggi tata usaha negara sebagai pengadilan tingkat banding, sekaligus dapat juga sebagai pengadilan tinggi pertama berdasarkan ketentuan pasal 51 kedudukan di ibu kota provinsi saat ditetapkan 4 buat PT Petun. Yang selanjutnya kekuasaan tersebut berpuncak pada MA sebagai pengadilan negara tertinggi. Baik, demikianlah presentasi singkat dari saya. Mohon maaf apabila ada kata-kata yang salah atau keliru dalam pengucapan. Yang benar datangnya dari Allah dan yang salah atas kehilafan dan kebodohan saya. Dari saya cukup sekian. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.